Om Swastiastu. Halo, selamat malam semua. Semoga dalam keadaan sehat dan berbahagia. Bertemu kembali dengan saya, Nyoman Sutarjana. Kali ini dalam Cergam. Seperti biasa, saya akan mengaitkan materi agama Hindu dengan peristiwa sehari-hari. Kali ini agak personal, karena peristiwanya adalah terbitnya buku saya di bulan Februari 2023. Impian saya, buku pertama saya terbit, judulnya adalah Introvert. Akan saya kaitkan dengan materi di kelas yaitu Ashtanga Yoga. Agak jauh ya. Ashtanga Yoga adalah 8 tahapan dalam menghubungkan diri kepada Tuhan. Ini diajarkan oleh Resi Patanjali. Nah, dalam buku saya juga ada kaitannya. Nah, buku ini membahas tentang kesehatan mental. Sesuai juga dengan tujuan dari Ashtanga Yoga, Yoga Citta Vritti Nirodha, untuk mengatasi kegoncangan pikiran. Sejalan juga dengan tujuan agama Hindu, yaitu moksa dan jagat hita. Ini nggak boleh dipisahkan. Jangan moksa aja, atau jagat hita saja. Begitu juga dengan kesehatan. Kesehatan kita ada dua, kesehatan jasmani dan kesehatan rohani atau mental. Kalau kesehatan jasmani kita latihnya dengan rutin berolahraga, aktivitas yang teratur, tidur, istirahat yang cukup, kemudian makan makanan yang sehat. Juga kesehatan rohani kita, mental kita harus kita jaga juga dengan cara meditasi. Kita berusaha untuk mengendalikan pikiran atau mengatasi kegoncangan pikiran. Kemudian kita mengisi dengan pikiran yang positif, afirmasi, mengapresiasi diri, bersyukur. Nah, ini juga penting untuk kesehatan mental. Nah, dalam buku ini membahas banyak keluhan-keluhan yang terjadi dalam kesehatan mental. Misalnya ada insomnia, biasanya ini karena overthinking, kesipta atau pikiran yang mudah teralih, biasanya memikirkan masa depan ataupun masa lalu. Lupa untuk berpikir di masa kini atau mindfulness. Dalam Ashtanga Yoga ini memang mengajarkan mindfulness. Bagaimana kita untuk hadir dan ada pada saat ini. Kalau nggak salah, tahapan-tahapan itu ada dari yama, niyama. Ini kan bagaimana kita berperilaku. Kemudian bagaimana melangkah dalam meditasi, dimulai dari asana, pranayama, kita mengatur napas. Karena napas yang tenang, maka pikiran juga akan tenang. Baru kita akan mengamati pikiran-pikiran kita. Apapun yang muncul, tidak boleh kita lawan, tapi kita terima sebagai gejolak yang ada. Nah, dalam buku ini, misalnya dalam cerpen yang berjudul Insomnia, jadi membahas tentang inner child. Jadi sesuatu yang terjadi di masa kecil ternyata bisa mengganggu di masa kini. Nah, dalam Patanjali biasanya itu terdapat dalam muda atau pikiran bawah sadar, antara terjaga dan tidur. Jadi ada alam bawah sadar yang masih tersimpan dalam diri kita, yang suatu waktu bisa muncul dan mengganggu perasaan kita, pikiran kita, mental kita. Sehingga keluhannya salah satunya bisa insomnia. Kemudian pratyahara. Bagaimana upaya kita untuk mengendalikan indria kita.
Ingat, pikiran itu adalah raja indria. Dalam pratyahara berarti kita berusaha mewujudkan pikiran itu ya sebagai raja indria. Jadi indria kita berusaha untuk tidak terpengaruh oleh ya gangguan atau rangsangan dari indria-indria kita. Kemudian dharana. Dharana biasanya adalah pikiran yang tenang dan fokus. Kalau dalam Patanjali ini disebut dengan ekagra. Biasanya dalam kondisi ini kita menemukan ide atau inspirasi yang bagus. Juga misalnya dalam menulis buku ini, mungkin salah satunya perlu ekagra atau dharana, suatu keadaan di mana kita bisa asik, fokus, kemudian menuangkan ide cerita kita. Kemudian tahapan dhyana, perasaan yang damai, kita bisa mewujudkan atmanasuti atau kebahagiaan yang ada di dalam. Kebahagiaan kan ada dua, ekstern dan intern. Kebahagiaan yang ekstern biasanya tidak langgeng. Kalau kita bisa mewujudkan atmanasuti dalam dhyana ini, kita bahagia yang sejati atau sederhana. Nah, terakhir adalah samadhi atau suatu keadaan yang selaras antara mind, body, and soul. Tubuh, pikiran, dan jiwa yang selaras sehingga terwujudlah yoga cita writti nirodha atau moksartam jagatitaya caiti dharma. Terwujudnya moksa dan jagatita, kebahagiaan jasmani dan kebahagiaan rohani. Sehat jasmani dan sehat mental. Mudah-mudahan kalian yang membaca buku ini menyadari pentingnya kesehatan mental dengan menjalankan Ashtanga Yoga. Oke, sekian cergam hari ini. Selamat malam. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Om Santi 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 Om.